Timnas Indonesia dipastikan memiliki pemimpin baru untuk FIFA Matchday Juni 2026. Absennya Jay Itzes akibat cedera membuat ban kapten Garuda berpindah ke lengan Rizky Ridho. Menariknya, keputusan tersebut bukan dipilih langsung oleh John Hartman. Pelatih asal Inggris itu mengungkapkan bahwa para pemain sendiri yang memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim. Hartman menilai keputusan tersebut menunjukkan besarnya rasa hormat skuad terhadap bek Persija Jakarta itu. Penunjukan Ridho memang cukup masuk akal. Selain menjadi salah satu pemain paling senior di skuad saat ini, ia juga sudah beberapa kali dipercaya mengenakan ban kapten baik di Persija Jakarta maupun Timnas Indonesia kelompok usia. Dalam beberapa tahun terakhir, Ridho juga dikenal sebagai sosok yang vokal di lapangan dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Dengan pengalaman yang dimiliki, ia kini mendapat tanggung jawab besar memimpin skuad Garuda menghadapi Oman dan Mozambik. Kepercayaan yang diberikan kepada Rizky Ridho juga menjadi bukti bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain paling penting di era kepelatihan John Hartman. Terlebih dengan absennya Jay Itzes, Ridho diperkirakan akan menjadi pemimpin lini belakang sekaligus penghubung antara pemain senior dan pemain muda di dalam tim. Menarik untuk melihat bagaimana performa sang bek saat mengemban tugas sebagai kapten dalam 2 laga internasional penting bulan Juni nanti. Di tengah persiapan menghadapi Oman dan Mozambik, kemunculan Mads Hilgers di pemusatan latihan Timnas Indonesia menjadi sorotan besar publik sepak bola tanah air. Bek FC Twente tersebut terlihat bergabung bersama skuad Garuda meski namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk FIFA Matchday Juni 2026. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Hilgers tetap hadir di Jakarta. Ternyata John Hartman memiliki rencana khusus untuk pemain keturunan tersebut. Menurut tim pelatih, kehadiran Hilgers tetap penting untuk menjaga chemistry dan kedekatannya dengan para pemain Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Mads Hilgers menjalani musim yang sangat sulit. Setelah sempat mengalami masalah dengan klubnya, ia juga harus menepi cukup lama akibat cedera ACL yang membuatnya absen hampir sepanjang musim. Meski demikian, proses pemulihannya disebut berjalan sangat baik. Bahkan sejak beberapa bulan terakhir, Hilgers sudah mulai menjalani program latihan secara mandiri. Karena itu, Hartman memilih tetap melibatkan sang pemain dalam aktivitas tim nasional tanpa memaksanya tampil di pertandingan resmi. Langkah ini menunjukkan bahwa Hilgers masih menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Kehadirannya di pemusatan latihan juga menjadi kesempatan untuk membangun kembali koneksi dengan rekan-rekannya di skuad Garuda. Jika proses pemulihannya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Hilgers akan kembali menjadi pilihan utama di lini belakang Timnas Indonesia pada agenda-agenda besar berikutnya, termasuk Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Meski John Hartman beberapa kali menegaskan dirinya tidak ingin terlalu banyak berbicara soal gelar juara, target besar ternyata sudah diberikan kepada Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji secara terbuka menyebut bahwa Timnas Indonesia ditargetkan menjadi juara Piala AFF 2026. Target tersebut tentu bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun mengikuti turnamen Asia Tenggara itu, Indonesia memang dikenal sebagai salah satu tim kuat, tetapi belum pernah sekalipun berhasil mengangkat trofi juara. Timnas Indonesia tercatat sudah beberapa kali mencapai partai final, namun selalu gagal pada momen penentuan. Karena itulah, PSSI ingin mengakhiri penantian panjang tersebut pada edisi 2026. Apalagi saat ini, Timnas Indonesia dinilai memiliki kualitas skuad yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, berkat kombinasi pemain lokal dan diaspora. Namun di sisi lain, John Hartman memilih pendekatan yang lebih realistis. Ia tidak ingin para pemain terlalu fokus memikirkan trofi juara. Menurut Hartman, yang terpenting adalah membangun mentalitas pemenang dari pertandingan ke pertandingan. Pelatih asal Inggris itu bahkan pernah mencontohkan pengalamannya saat membawa Kanada lolos ke Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan besar selalu dimulai dari fokus menghadapi satu pertandingan pada satu waktu. Meski begitu, target juara AFF 2026 menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap skuad Garuda kini semakin tinggi. Turnamen tersebut juga akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi proyek yang sedang dibangun John Hartman. Nama Jadon Oosterwolde kembali masuk dalam perbincangan publik sepak bola Indonesia. Bek kiri milik Fenerbahce yang saat ini dilatih Jose Mourinho tersebut secara terbuka mengakui bahwa dirinya memang pernah dihubungi untuk membela Timnas Indonesia. Pengakuan tersebut langsung memancing antusiasme besar dari para pendukung Garuda. Sebab Jadon Oosterwolde merupakan salah satu pemain keturunan dengan kualitas tertinggi yang pernah dikaitkan dengan Timnas Indonesia.
Pemain 25 tahun itu saat ini berkarir di salah satu klub terbesar Turki dan rutin menghadapi lawan-lawan kuat di kompetisi Eropa. Sebelum bergabung dengan Fenerbahce, Oosterwolde juga sempat memperkuat Parma di Italia dan FC Twente di Belanda. Kemampuannya pun sangat fleksibel karena bisa bermain sebagai bek kiri, wingback kiri, hingga bek tengah. Kualitas tersebut membuatnya menjadi sosok yang sangat menarik untuk proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Dalam pengakuannya, Oosterwolde membenarkan bahwa dirinya pernah mendapatkan komunikasi terkait peluang membela Indonesia maupun Suriname. Jika suatu hari nanti Jadon Oosterwolde berubah pikiran dan bersedia membela Indonesia, kehadirannya tentu bisa menjadi tambahan kekuatan luar biasa bagi Timnas Indonesia dalam proyek menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, resmi memangkas skuad yang sebelumnya berisi 44 pemain untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Setelah melalui serangkaian pemantauan selama pemusatan latihan, Herdman akhirnya menentukan nama-nama yang akan dibawa menghadapi Oman dan Mozambik. Keputusan tersebut membuat lebih dari 20 pemain harus tersingkir dari skuad akhir. Herdman menegaskan bahwa pemilihan pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim, kondisi fisik, serta kemampuan menjalankan skema permainan yang sedang dibangun. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya membentuk tim yang lebih kompetitif menjelang agenda internasional mendatang. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni sebelum melawan Mozambik 4 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menarik untuk melihat apakah skuad pilihan John Herdman mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua pertandingan tersebut. Di tengah pengumuman skuad final Timnas Indonesia, kemunculan Mace Hilgers justru menjadi sorotan besar publik sepak bola tanah air. Bek FC Twente tersebut sempat terlihat berada di Bandara Hamad, Qatar, yang merupakan salah satu jalur transit utama dari Eropa menuju Asia. Tak lama setelah itu, muncul kabar bahwa Mace Hilgers sudah tiba di Jakarta. Situasi tersebut langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan supporter. Banyak yang menduga kehadiran Hilgers berkaitan dengan absennya Jay Idzes yang dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia akibat cedera. Nama Hilgers pun mulai disebut sebagai kandidat pengganti di lini belakang skuad Garuda. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun John Herdman terkait kemungkinan tersebut. Di sisi lain, kondisi fisik Mace Hilgers juga masih menjadi tanda tanya setelah sebelumnya harus menepi cukup lama akibat cedera ACL. Meski proses pemulihannya dikabarkan berjalan positif, publik masih menunggu kepastian apakah bek keturunan Indonesia itu sudah siap kembali tampil dalam pertandingan kompetitif.